terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, negara Indonesia disebut juga sebagai bangsa maritim karena memiliki beribu pulau dan area lautan yang sangat luas. Generasi muda Indonesia diharapkan tampil memberi perhatian dan pengabdian dalam menjaga laut yang merupakan kekayaan terbesar kita. Ini juga merupakan salah satu tugas dari Duta Maritim, para pemuda terpilih dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Apa saja tugas dari Duta Maritim? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Mas Aco Muhammad selaku Duta Maritim Indonesia Aspeksindo Provinsi Sulbar. Selamat pagi Mas Aco. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa semangat sekali ya di pagi hari ini. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga ada Mas Arya Ahmad selaku Duta Maritim Indonesia Aspeksindo Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Mas Arya. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Nah hari ini kita bakal ngobrol panjang lebar ya tentunya terkait dengan maritim yang ada di Indonesia dan juga apa sih kemudian tugas-tugas dari Duta Maritim. Namun sebelum itu nih kita mau berbicara terlebih dahulu. Teman-teman ini merupakan peserta dari Sekolah Duta Maritim Indonesia. Mungkin saya ke Mas Aco terlebih dahulu ya. Mas Aco, kalau boleh tahu Sekolah Duta Maritim ini apa sih Mas? Silakan. Baik, Sekolah Duta Maritim ini adalah sebuah wadah membentuk para pemuda yang ada di Indonesia untuk lebih peduli terhadap dunia kemaritiman yang ada di Indonesia. Seperti itu Kak. Jadi memang ini untuk mengajak pemuda-pemuda untuk bisa lebih aware ya, Iya, lebih betul. peduli lagi terhadap dunia kemaritiman di Indonesia. Kalau dari Mas Arya mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya sih Sekolah Duta Maritim ini bagaimana bisa melahirkan para generasi muda yang siap mengkampanyekan tentang maritim di Indonesia. Yang siap mengkampanyekan tentang maritim. Apakah saat ini kalau dari Mas Arya melihat kurang siap pemuda-pemuda sehingga harus membentuk Duta Maritim atau seperti apa? Kalau menurut saya dari saya sendiri bahwa sekarang itu pemuda harus lebih lagi dalam mengkampanyekan utamanya yang ada di maritim karena kita tahu bersama bahwa maritim merupakan penghubung antar pulau yang ada di Indonesia karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia dihubungkan oleh laut. Oleh sebab itu di sini adalah laut memiliki peran yang begitu penting untuk kita semua. Oke, jadi memang semuanya sudah aware tapi butuh lebih lagi seperti itu ya. Karena memang Indonesia ini merupakan negara maritim. Semuanya dihubungkan melalui laut seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Aco. Mas Aco mungkin bisa diceritain dulu dong gimana kemudian Mas Aco lihat informasinya dari mana nih sampai kemudian bisa ikut daftar di Sekolah Duta Maritim. Silahkan Mas. Nah, sebenarnya awalnya saya ini adalah seorang pegiat seni dan kebudayaan yang ada di daerah saya. Nah, kebetulan saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Kemudian Sekolah Duta Maritim ini sudah angkatan ketiga. Sudah angkatan Sudah ketiga. angkatan ketiga. Oke. Iya. Angkatan kedua itu ada alumni dari Universitas Negeri Makassar yang sudah mendaftar. Oke. Nah, melalui dua korelasi ini, saya berniat untuk ikut juga dalam Sekolah Duta Maritim. Nah, pada saat itu saya ingin mengangkat kebudayaan maritim yang ada di provinsi saya, Provinsi Sulawesi Barat, yang notabene-nya juga adalah daerah maritim atau daerah pesisir, seperti itu. Nah, awalnya saya mendaftar, melihat alumni, kemudian mengecek sosial media yang ada di kawasan Aspeksindo. Nah, di sana adalah pusat informasi di mana kita bisa mendaftar Sekolah Duta Maritim ini. Jadi dapat informasinya dari media sosial Sekolah Aspeksindo. Kawasan Aspeksindo. Kawasan Aspeksindo. Iya. Ini media sosialnya Instagram kah atau apa? Instagram. Ini Instagramnya Aspeksindo, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Oke, jadi dapat informasinya dari situ ya, Iya, dari betul. kawasan Aspeksindo. Nah, lanjutkan nih, Mas. Nah, lanjut dari situ saya sudah mulai menyiapkan diri untuk mendaftar dan ikut pada program ini. Oh, Iya. oke. Adapun beberapa persyaratan yang harus disiapkan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu adalah surat motivasi, kemudian video tentang potensi dari kedaerahan. Nah, seperti itu. Nah, saat itu saya membuat
surat motivasi yang berisi tentang saya ingin mengembangkan kebudayaan maritim yang ada di daerah saya. Yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Seperti itu, luar biasa sekali. Emang juga tahapannya sangat panjang ya. Sebelum akhirnya bisa mengikuti sekolah. Nah, saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, kalau boleh tahu Sekolah Duta Maritim ini berapa lama, ada berapa banyak peserta, dan apa saja sih yang dipelajari di sana, Mas Arya? Oke, kemarin itu pada saat bulan Juli, alhamdulillah saya terpilih menjadi Duta Maritim perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 651 peserta yang mendaftar, akhirnya 100 peserta dari berbagai daerah yang ada di Indonesia terpilih menjadi Duta Maritim Indonesia Aspeksindo. Kemudian setelah diumumkan, kita melakukan briefing nanti untuk persiapan ke Jakarta dalam rangka Sekolah Duta Maritim yang dilaksanakan mulai dari 11 Agustus sampai 17 Agustus tahun 2023. Nah, kemudian ketika Sekolah Maritim berlangsung, apa saja nih materi-materi yang diberikan, Mas Arya? Oke, pada saat hari pertama di tanggal 11 Agustus itu kemarin, di situ agenda pembukaan Sekolah Duta Maritim sekaligus HUT Aspeksindo yang ke-6. Kemudian di hari Sabtu, bagaimana kita dinamika kelompok saling mengenal satu peserta dan peserta lainnya. Kemudian di hari ketiga itu kita mengkampanyekan kawasan tanpa rokok di daerah Monas dan Sarinah dan sekitarnya. Kemudian di hari berikutnya kita melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ke kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di hari terakhir, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita melakukan upacara bendera bersama Mas Menpora, Mas Dito Aritejo. Oke, jadi memang padat sekali jadwalnya dalam beberapa hari ya dalam Sekolah Duta Maritim ini. Nah, kalau boleh tahu juga apa sih kemudian prasyaratnya sehingga kemudian Mas Arya dan juga Mas Aco ini bisa terpilih jadi Duta Maritim mewakili provinsinya masing-masing? Mungkin dari Mas Aco. Tentunya yang utama tadi itu seperti surat motivasi yang emang isinya benar-benar kita peduli akan dunia kemaritiman. Kemudian video dan esensi isi videonya yang betul-betul menjadi potensi dari kedaerahan kita. Seperti itu. Kemarin saya mengangkat isu kebudayaan bahari, yakni Sande yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, seperti itu. Oke, jadi memang surat motivasi ini juga menjadi hal yang sangat penting gitu ya, bagaimana kemudian Mas Aco dan juga Mas Arya ini ingin kemudian mengkampanyekan dunia maritim yang ada di Indonesia. Nah, saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya mungkin juga boleh diceritakan sedikit mengenai dunia kemaritiman yang di Sulawesi Selatan. Mas Arya mengangkat apa dalam surat motivasi itu? Kemarin ada beberapa persyaratan untuk mendaftar mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia di angkatan ketiga. Kemarin dalam video potensi maritim yang ada di daerah, saya mengangkat bagaimana potensi perikanan yang ada di tempat pelelangan ikan Pautere, Kota Makassar. Kemudian selain itu saya berjalan-jalan ke salah satu surga tersembunyi di Makassar, yakni wisata mangrove Lantek Bung. Di situ saya melihat ada dua potensi yang ada di Makassar di bidang maritim, yakni perikanan dan juga wisata bahari. Nah, kalau potensi dari Pautere tadi apa yang diangkat oleh Mas Arya? Kalau di sana saya melihat bagaimana kegiatan nelayan dalam mencari ikan, kemudian ada beberapa ikan-ikan yang khas dari Kota Makassar itu sendiri. Jadi memang khas dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tidak ada di daerah lain gitu ya, yang kemudian diangkat oleh Mas Arya, dan juga tadi Mas Aco juga mengangkat bagaimana dunia kemaritiman yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan dunia kemaritiman secara keseluruhan di Indonesia, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani.
58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Aco dan juga Mas Arya yang merupakan Duta Maritim Indonesia Aspeksindo di provinsi masing-masing. Kalau Mas Aco di Provinsi Sulawesi Barat dan Mas Arya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin bagi para pemirsa yang menonton penasaran nih, kalau sudah terpilih jadi Duta Maritim, apa sih tugasnya? Nah, saya kembali ke Mas Arya terlebih dahulu. Mungkin Mas Arya bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan apa sih program-program, tugas-tugas yang akan dilaksanakan Mas Arya selaku Duta Maritim, silahkan. Oke, tentunya sebagai Duta Maritim Provinsi Sulawesi Selatan, saya memiliki peran dan kita semua memiliki peran untuk bisa mengenalkan dunia maritim kepada masyarakat luas, tentunya pada masyarakat Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa potensi maritim yang ada di Sulawesi Selatan sungguh luar biasa, apalagi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ketika kita di perkotaan metropolitan, ketika kita mengunjungi wisata-wisata bahari, kita banyak melihat sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana. Tentunya ini masalah yang menjadi masalah serius bagi dunia kelautan. Untuk itu, saya ingin mengajak masyarakat mengedukasi baik secara media sosial, secara langsung maupun lain-lain sebagainya, untuk bisa menjaga laut kita, karena laut kita merupakan kekayaan atau sesuatu yang berharga. Karena dari laut kita bisa makan, karena dari laut kita bisa berrekreasi, mendapatkan hiburan. Itu mungkin. Oke, jadi memang tadi penting sekali ya. Betul. Dunia kemaritiman di Indonesia merupakan kekayaan yang sangat luar biasa. Tadi dikutip dari Mas Arya, dari laut kita bisa makan, dari laut kita juga bisa terhibur, bisa rekreasi seperti itu, berwisata ya Mas Arya. Kalau dari Mas Aco mungkin bisa menambahkan tugas-tugas dari Duta Maritim seperti apa, Mas? Tentunya tugas-tugas Duta Maritim ini tentunya berat. Iya, soalnya kita kan yang akan mengkampanyekan bagaimana potensi maritim yang ada di Indonesia. Tentunya kita sebagai pemuda punya peran penting untuk mempromosikan betapa pentingnya potensi maritim yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, yang paling pertama itu kan sekarang kita gencar-gencarnya berada di sosial media. Ya, itu yang paling utama. Sekarang kami para Duta Maritim fokus pada pengkampanyean potensi maritim yang ada di Indonesia dalam sosial media, seperti itu. Jadi memang lebih gencar di sosial media seperti itu ya Mas Aco. Kemudian kalau boleh tahu program dari Mas Aco kemudian untuk mengkampanyekan maritim di Provinsi Sulawesi Barat seperti apa, Mas? Nah, tentunya berbagai Duta Maritim yang ada di Indonesia punya permasalahan masing-masing di daerahnya. Sesuai dengan provinsi masing-masing gitu ya. Betul. Nah, di Sulawesi Barat sendiri itu ternyata dia berada pada peringkat 2 di Indonesia, merupakan terdampak stunting seperti itu. Nah, di sini melalui penelitian yang saya lakukan bersama teman-teman, bahwa salah satu daerah di Kabupaten Majene, tepatnya di Sulawesi Barat, itu di daerah pesisir yang notabene adalah kampung nelayan. Di sana cenderung mereka lebih jarang memakan ikan, padahal ini adalah sebuah kampung di mana mereka notabene adalah nelayan. Di mana kebanyakan profesi sebagai nelayan. Tapi kok bisa ya nggak mau makan ikan? Nah, ternyata
setelah dicek, Iya. para nelayan di sana lebih memilih untuk menjual ikannya full ke pasar seperti itu daripada untuk makan ikan dari hasil tangkapannya. Iya. Dan di sana anak-anak ternyata lebih suka makan mie instan daripada makan ikan dari hasil tangkapan orang tuanya seperti itu. Nah, jadi program yang ingin saya jalankan adalah kembali sebagai program Gemar Makan Ikan di sana secara door to door untuk bersosialisasi kepada masyarakat di kampung nelayan untuk kembalikan marwah dari sang nelayan yang menangkap ikan untuk dimakan di rumah, sebagian kemudian dijual di pasar seperti itu. Jadi mungkin bisa membagi porsinya ya, ada porsi yang bisa dimakan di rumah, ada juga porsi yang bisa dijual. Program ini apakah sudah berjalan atau seperti apa Mas Aco? Kemarin saya sudah selesaikan di sosial media, namun ingin juga dilaksanakan secara door to door di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, jadi memang untuk saat ini masih gencar di sosial media, tapi tentunya di masa yang akan datang akan dilaksanakan langsung di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saya kembali ke Mas Arya. Kalau dikatakan Mas Aco di Provinsi Sulawesi Barat ini permasalahannya stunting. Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan permasalahannya apa nih, Mas Arya? Kalau saya melihat permasalahan yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di Kota Makassar itu sendiri, yakni bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita dari sampah. Kemarin pada saat saya mengikuti sekolah duta maritim, salah satu yang ingin kita bersama kampanyekan yakni kawasan tanpa rokok. Bagaimana wisata bahari itu bebas dari sampah-sampah rokok dan lain-lain sebagainya, agar bagaimana laut kita itu tetap bersih dan terjaga sehingga kita dapat menikmati laut kita secara banyak dan luas. Saya juga melihat bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk selalu mengkampanyekan dunia maritim, serta dibutuhkan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah setempat, utamanya pada dinas-dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan. Kalau untuk saat ini adakah rencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah, Mas Arya? Kemarin saya sempat ke kantor Dinas KKP, akan tetapi Kepala Dinas KKP Sulawesi Selatan belum hadir pada saat itu. Nantinya rencana saya akan kembali ke kantor Dinas KKP Sulawesi Selatan untuk bisa mengajak pemerintah daerah Sulawesi Selatan berkolaborasi bersama agen-agen maritim ini, Duta Maritim Indonesia Aspeksindo. Oke, jadi tentunya dengan adanya kolaborasi tentunya hasilnya bisa jauh lebih baik seperti itu ya, baik itu dari Duta Maritim, pemerintah dan juga mengajak masyarakat, karena masyarakat ini merupakan pelaku-pelaku utama tentunya dari semua aspek-aspek terkait dengan dinas terkait dengan kemaritiman yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, saya masih kembali ke Mas Arya. Kalau tadi Mas Arya mengatakan bahwa salah satu permasalahan penting di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar, adalah banyaknya kemudian sampah-sampah seperti itu. Kalau dari Mas Arya sendiri, kenapa kemudian masyarakat ini masih belum sadar terkait dengan pentingnya membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama itu pasti kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara offline, seperti kita mengadakan kegiatan kecil-kecilan seperti peduli lingkungan pantai dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi memang itu adalah hal-hal yang harus dilakukan seperti itu ya. Kalau dari Mas Aco, kemudian bagaimana sih pandangan Mas Aco terkait dengan anak-anak muda nih, sekarang anak-anak milenial, Gen Z, bagaimana mengajak mereka biar bisa ingin ikut peduli terhadap dunia maritim selain hanya lewat media sosial seperti itu, Mas Aco? Ya, tentunya cara mengajak kita, teman-teman Gen Z, teman-teman milenial itu sekarang mungkin cukup sulit ya, soalnya mereka juga terpaku di gadget, di sosial media dan lain sebagainya, dan kurangnya bersosialisasi. Namun, keterlibatan ini kita harus mengajaknya melalui sebuah kegiatan, event, komunitas yang arahnya lebih ke Gen Z. Contoh, ada konser, atau ada kegiatan Gen Z yang mampu menarik perhatian dari teman-teman Gen Z ini untuk berkontribusi. Contohnya ada konser, kita edukasi masalah sampah. Jadi ketika ada sebuah pemantik untuk Gen Z ini sebagai ketertarikan, di situ kita mencari peluang bagaimana untuk mengedukasi teman-teman dari Gen Z ini untuk ikut terlibat dalam sebuah
kebermanfaatan seperti itu. Kebermanfaatan gitu ya, mencari satu pemantik ya, Iya. biar para anak muda ini bisa termotivasi Betul. untuk melakukan kegiatan kemaritiman. Dari Mas Arya mungkin bisa dibagikan juga harapannya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemerintah dan juga kolaborasi yang tadi diinginkan serta himbauannya kepada masyarakat sekitar. Silahkan Mas Arya. Kalau dari saya, bagaimana generasi muda sekarang, saya sebagai Gen Z, untuk bisa melakukan 3C, yakni kolaborasi, inovasi, dan kreasi. Karena ketika kita berkolaborasi, pastinya kita dapat menyelesaikan masalah pada tiap-tiap bidang. Kemudian kita harus melakukan inovasi, mengupgrade, agar masalah-masalah yang ada pada hari ini kita dapat menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga yakni kreasi. Bagaimana kita mengkreasikan agar masyarakat, anak muda dan kita semua bisa mengkreasikan seperti kita membuat sebuah event atau festival sekaligus kita mengedukasi utamanya pada dunia maritim. Ketika 3C ini, kolaborasi, inovasi, dan kreasi, insya Allah maritim akan baik di tangan-tangan kita semua. Luar biasa sekali. Dari Mas Aco mungkin bisa memberikan juga himbauannya kepada pemirsa yang menonton. Iya, tentunya satu hal yang utama yakni adalah mengubah pola pikir. Di mana kita harus mengubah pola pikir kita bersama untuk mewujudkan sebuah dampak dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya ini bisa kita mewujudkan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi luar biasa Mas Aco dan juga Mas Arya. Tadi kita sudah banyak berbagi ya terkait dengan dunia kemaritiman yang ada di Indonesia dan juga terkait dengan sekolah duta maritim yang diikuti oleh Mas Arya dan juga Mas Aco yang berhasil menjadi duta maritim provinsi masing-masing. Semoga sukses selalu Mas Arya dan juga Mas Aco dalam mengemban tugas-tugas mulia mengedukasi masyarakat terkait dengan potensi maritim yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, kita masih akan kembali dengan informasi terkait dengan kondisi cuaca panas yang dapat mengganggu kesehatan kulit. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.